masuk ke mana? Ke para pemateri utama, saya akan memberikan sedikit ilustrasi lah. Pentingnya tata kelola air. Seperti kita tahu ya, karena ini kita bicara tentang kawasan yang sekarang disebut Sidoarjo. Setidaknya sejak abad ke-8 itu sudah eksis. Terbukti di kawasan yang sekarang di kawasan sebelah utara timur itu ada sekian banyak prasasti berkaitan dengan dan itu semuanya di tepian sungai ya. Itu berkaitan dengan pengelolaan air. Nah, salah satunya begini, pola berpikir manusia itu tidak lepas dari keberadaan air sebagai sumber kehidupan. Makanya baik sejak zamannya manusia purba pun mereka tidak jauh dari air. Jadi kalau pengelolaan air ini ya memang sangat perlu. Kemudian sejak zaman dahulu kala pun ini yang sangat jarang dibahas, terutama untuk Sidoarjo, adalah keberadaan kota-kota di tepian sungai juga pelabuhan. Jarang dibahas, hampir sangat jarang dibahas tentang keberadaan pelabuhan yang ada di Sidoarjo. Ternyata banyak. Kalau berdasarkan prasasti-prasasti itu ada di sekitar Sedati. Bahkan Tom Pires itu pun menulis ada sebuah pelabuhan yang di abad 15 ya. Nama pelabuhannya ada Gamda. Gamda diidentifikasi dekat dengan desa Jangan. Dan ternyata kan masih ada sampai sekarang. Jangan Asem di sekitar pelabuhan Jabon. Di kecamatan Jabon. Sejak arkeologisnya sangat minimal. Tapi kalau dilihat dari sepanjang sungai, khususnya di arah mulai dari percabangan yang sampai ke Sedati, itu penuh jejak-jejak arkeologisnya. Kalau mau membahas, kita belum bicara tentang Brantas, belum bicara tentang Porong. Bahkan di salah satu catatan Cina, Porong itu adalah bandar besar. Cuma jejak arkeologisnya masih banyak. Bahkan ada Arjadwara Palanya, ada di sisi selatan yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Pasuruan ya. Tapi kok zaman dulu kan tidak ada Kabupaten Pasuruan itu. Semuanya terkait dengan air. Kemudian Kabupaten Sidoarjo masih beruntung ya, kita punya tinggalan salah satu prasasti eranya Erlangga yang masih in situ, yang masih bisa kita baca. Nah, ini salah satu prasasti tinggalan dari Prabu Erlangga mengenai tata kelola air. Salah satunya di situ adalah pembuatan dawuhan. Nah, ini menarik. Dawuhan, kata dawuhan, kalau berdasarkan kamus Jawa kuno Zoetmulder, itu bisa berarti bermakna dua. Satu, bendung, disebut bermakna bendung. Yang kedua bermakna tanggul. Nah, kebanyakan orang-orang mengatakan itu kita bendungan. Loh, ini kan ngatasi banjir, loh kok dibendung? Apa gak tambah banjir, meluber ke kanan ke kiri? Apakah yang lebih tepat bermakna sebagai tanggul? Karena tanggul adalah meningkatkan tepian sungai supaya tidak terjadi banjir. Tapi kalau coba kita lihat, mulai dari Canggu ya, perbatasan Mojokerto Sidoarjo, Mlirip itu, sampai langsung sampai ke pelosok, itu tanggul sungainya tinggi. Apakah itu juga bagian dari bangunan dari Erlangga? Ataukah malah justru orang-orang terdahulu sudah melakukan sebelum Erlangga? Karena di prasasti Kamalagian pun itu juga menyebutkan bangunan yang dibangun oleh Erlangga itu juga pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Jelas sekali. Nah, nanti kita diskusikan
apakah itu bendung atau tanggul. Nah, itu jadi kalau kami dari Sidoarjo Masa Kuno, nanti kita sama-sama berdiskusi tentang bagaimana tata kelola air mulai sejak zaman era klasik Hindu-Buddha sampai kawasan di era Hindia Belanda. Nah, ini sedikit ilustrasi menarik ya, salah satunya adalah di tentang era klasik Hindu-Buddha. Era kolonial ya. Pasca Perang Jawa, Belanda konon tanda kutip mengalami hampir bangkrut. Kok saya bilang ya bangkrut lah ya. Dan untuk menarik kembali lagi kekayaannya, salah satunya adalah berbisnis gula. Karena mungkin saat itu yang lagi tren produknya itu yang menarik adalah gula. Salah satu kenapa ini ditanam di kawasan yang sekarang kita sebut Sidoarjo itu adalah ditanami tebu. Karena untuk gula, karena tebu salah satunya bisa hidup dengan kondisi banyak air. Kawasan delta ini sangat menunjang untuk bisnisnya gula, bisnis tebu. Selain kemudian nanti di Ostok ya, jadi Ostok itu daerah setelah ini dari Pasuruan sampai ke timur itu juga kawasan tebu juga. Karena tata kelola tebu ini juga sangat butuh air banyak. Situasinya jaga ini otomatis ada banyak sudetan, ada banyak kanal, ada saluran irigasi berkait dengan tata kelola ini, air ini berkait dengan tebu itu. Terus kemudian jadi prinsip pertamanya kalau di era Erlangga, kalau di dalam prasasti Kamalagian jelas karena dampak banjir. Nah, ini masalah banjir ya. Banjir pun nanti ada banyak sebab. Kenapa? Salah satunya yang mungkin jarang kita bahas adalah karena sebab geologi. Meander terjadinya begini, terjadinya kemiringan, gempa, pergeseran. Itu salah satunya terjadinya banjir itu karena sebab geologi. Nah, nanti akan diterangkan mungkin oleh Mas Handoko. Nah, sedang nanti Mas Wailian nanti akan menerangkan mungkin tentang tata kelola air kemudian di pasca Hindu-Buddha di era kolonial, karena yang tercatat semacam sementara itu. Untuk mempersingkat waktu, oke. Mas Raymond, halo. Sudah amat nih. Oke Mas. Nah, ini Mas Handoko, monggo. Nanti yang pertama siapa nanti itu? Mas Handoko dulu ya, kita beri kesempatan nanti biar karena ini terkait setting waktu ya. Jadi setting waktunya nanti kan ini kan saya hanya seperti memberikan gambaran saja timeline tadi. Nanti Mas Handoko karena berkaitan dengan proses geologi, beliaunya yang akan memberikan kawasan gambaran-gambaran perubahan-perubahan apa saja yang akan terjadi. Oke Mas Handoko, waktu dan tempat kami berikan, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi semua. Yang kami hormati panitia, kemudian Bapak narasumber yang lain, Pak Raymond, salam kenal. Perkenalkan saya Handoko Pak. Dan saya sudah baca tulisan-tulisan Pak Raymond ini, luar biasa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bicara dari perspektif geologi ya, ilmu alam. Jadi seperti yang disampaikan Pak Sudi tadi, ada timeline di sini. Jadi semua ini adalah sebetulnya proses alam yang sedang terjadi. Jadi kalau di istilah geologi itu ada the present is the key to the past. Jadi saat ini adalah kunci pada masa lampau. Mari kita lihat
apa yang sebenarnya terjadi dari waktu geologi ya, dari waktu geologi yang ada di Sidoarjo. Silahkan di slide dibuka. Jadi saya akan berbicara masalah tadi perspektif geologi. Sekali lagi memang geologi itu bumi, tapi yang tidak membumi ya. Jarang yang tahu geologi itu apa sebetulnya. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini tidak lepas dari persoalan geologi. Jadi jam, kemudian kacamata, semua adalah produk geologi sebetulnya. Dari batuan, kemudian diekstraksi menjadi logam. Nah, itu adalah bagian dari ilmu bumi sebetulnya. Baik, next. Jadi lanjut, Mas. Nah ini geologi. Jadi geologi ada dua kata yang kemudian menjadi frasa ya. Geo itu bumi, logos itu ilmu. Jadi dalam perkembangannya itu geologi adalah ilmu yang membahas tentang bumi, menyangkut materi penyusunnya, kemudian perkembangan kehidupan dan proses yang terjadi pada bumi serta sejarahnya sepanjang waktu. Jadi pada masa jutaan yang lampau sampai dengan present yang sekarang. Lanjut. Nah ini jadi ada dua, sebagai ilmu dasar dan ilmu terapan. Nah dalam perkembangannya sekarang geologi itu banyak sekali diaplikasi ya, terutama nanti pada bidang-bidang yang sifatnya kolateral. Jadi ada fisika dengan geologi, nanti geofisika dan seterusnya. Kita lihat slide selanjutnya. Jadi ini ada semacam kolateral ya. Jadi ada fisika, biologi, kimia. Itu nantinya akan menjadi dua bidang yang menyatu. Geofisika itu adalah geologi dan fisika. Kimia dengan geologi nanti geokimia. Dan yang terakhir next. Ini yang sekarang kita bahas adalah arkeologi dengan geologi menjadi geoarkeologi. Jadi nanti sebetulnya komponen atau kejadian alam apa aja yang mempengaruhi pada zaman ya katakanlah nanti yang kerajaan maupun yang kolonial. Lanjut. Nah ini struktur bumi kita itu hanya berada di atas saja, di lapisan yang sangat tipis. Jadi kalau kita analogikan, kita berada di kulit sebuah telur, jadi sangat tipis. Dan inti bumi itu tebal dan panas begitu. Lanjut. Nah ini adalah skala waktu geologi. Jadi ada, kita ngomong geologi yang ngomong jutaan tahun ya. Ada yang Kambrium itu sekitar 570 sampai terus ke kuarter. Zaman kuarter itu ya sekarang ini. Jadi proses geologi yang terjadi di sini ya adalah proses-proses geologi pada masa kuarter. Nah, terus, nah kita lihat ini ilustrasi ya. 30 juta tahun yang lalu Jawa itu, nah ini Jawa itu seperti ini, miring, masih miring. Jadi 300 juta tahun. Dan Sumatera masih bentuknya nggak karu-karuan. Lanjut. Ini 20 juta sudah bergerak ke arah mengikuti clockwise ya, searah jarum jam. Counter clockwise, berlawanan dengan jarum jam. Terus ini terus 10 juta tahun dan ini next. Ya ini sekarang. Jadi kira-kira di late Pliocene sekitar 10 juta tahun yang lampau itu sudah ada Jawa, Bali, Lombok dan ini Kalimantan ya. Ini Sulawesi sudah masih belum pada posisi yang sekarang. Lanjut. Nah ini 5 tahun ini sudah sekarang lah, ini sudah seperti ini. Jadi kita lihat kalau kita lihat ini Jawa, kemudian ini Kalimantan, ini Sulawesi. Jadi kita berada di tiga ya, dihimpit oleh 3 plate yang aktif. Satu India Oceanic, kemudian ini yang Pasifik dan ini Eurasia. Ya. Ini yang paling parah ini, Sulawesi dia makanya pulaunya adalah kecil dan memanjang karena dihimpit oleh 3 plate aktif. Dan seismicity atau kegempaan itu paling tinggi ada di Sulawesi. Kalimantan relatif aman, Jawa juga lumayan ramai. Jawa dengan Sumatera itu satu jalur. Ya. Lanjut. Nah ini pergerakan lempeng, ada yang saling menjauh, kemudian saling mendekat, dan ada yang bersinggungan. Jadi
Jadi seperti halnya sifat manusia ya, ada yang menjauh, mendekat, dan ada yang bersinggungan. Kalau mau jadian ya ini yang konvergen, ini yang divergen, ini misah. Kalau ini cuman lirik-lirik aja nih. Ya. Lanjut. Nah, ini terus. Kalau bikin ilustrasi atau skema dari lempeng bumi itu ya terus. Kira-kira lanjut terus. Ya terus. Nah, ginilah. Di selatan Jawa kan pegunungan, Pak ya, atau Bapak Ibu sekalian. Kemudian di tengah-tengah kita, di tengah antara pegunungan ini dan gunung ya. Jadi ini vulkanik dan ini gunung atau pegunungan. Jadi yang membedakan adalah kalau yang gunung api itu adalah ada magmanya yang aktif. Kalau yang sisi sebelah sininya yang kita sebut sebagai backup basin itu adalah pegunungan lipatan. Jadi tidak ada magma, tapi dia tinggi. Jadi kalau kita mau eksplorasi panas bumi dan mineral ya ada di sini. Kemudian kalau mencari minyak bumi dan mineral ya ada di tengah. Dan kalau di lepas pantai biasanya ada di laut sana, laut Jawa, bukan di samudra. Samudra tidak akan ketemu minyak bumi, tapi kalau yang di laut itu akan ketemu. Ya, lanjut. Oke, saya akan melihatkan album peta dari waktu ke waktu. Jadi ada beberapa peta yang menarik menurut saya. Timelinenya ya masih di angka sekitar 17 ya, atau 17 sampai nanti abad 20. Ini yang menarik, Belanda ini sudah hebat, sudah membuat sebuah peta di mana landmarknya itu sudah ada gunung, kemudian ada sungai, dan kemudian ada beberapa yang kalau ini peta ya di Jawa lah, ini saya crop yang Jawa. Itu menariknya adalah Belanda sudah bisa membuat ada beberapa landmark ya morfologi seperti gunung, kemudian sungai, dan ada hamparan yang luas. Bahkan sampai Gunung Lumpur pun sudah dipetakan nih, pada tahun 1938 itu sudah luar biasa menurut saya. Lanjut. Ini tahun 1858 sudah mulai detail ya. Di situ sudah mulai ada residen dan seterusnya sudah muncul di sini. Tapi ini bukan peta geologi. Lanjut. Nah, ini yang geologi. Jadi tahun 38 peta geologi Belanda itu saya bilang ini luar biasa. Sudah ada di situ Gunung Lumpur. Ini ada antiklin ya. Antiklin itu adalah sebuah bentang alam di mana ada tekanan, kemudian dia menjadi sebuah tinggian lah. Ya. Tapi kalau sekarang erosi ya menjadi rata. Contohnya adalah Mojokerto, Perning itu adalah antiklin. Ini di sini nih. Di sini nih ya. Nah, Sidoarjo itu ada di sini. Segitiga ini adalah yang kita sebut sebagai delta. Ya, delta modernnya ada di timur sana. Ini saya pakai benchmark untuk melihat dinamika dari propagasi, dari pergerakan delta yang dulu tahun berapa nanti kita lihat analisisnya sampai sekarang. Karena apa? Di sini sudah komplit. Ya, long latnya, koordinat sudah ada, kemudian benchmark atau landmark dari sungai, kemudian gunung sudah ada semua di sini. Termasuk jenis batuannya itu ada semua di sini. Ya. Next, dan ini profilnya ini. Oke, ini saya kira peta yang mulai modern ya, 1940. Itu ada tata guna lahan. Yang biru-biru itu sebelah timur adalah daerah rawa yang kita sebut sebagai ya, muara. Lanjut. Nah, ini kita overlay. Jadi peta geologi tadi, kemudian saya overlay ada penanggungan, kemudian ini lumpur Sidoarjo di sini. Ini Pengangson itu kan ada di daerah Mojokerto sana ya, perbatasan Gresik. Nah, ini goyangan section ini sudah ada ini antiklin itu. Dan di titik-titik antiklin ada gunung lumpur Karanganyar, kemudian ada Bulungan, kemudian Gunung Anyar di Surabaya ya. Ini adalah gunung-gunung lumpur persis di puncak dari antiklin, termasuk itu Pengangson. Pengangson itu di Perning sebelah sana lagi ke arah Gresik. Dan yang terbaru kan lumpur Sidoarjo itu. Ya, lanjut.
Nah ini kalau kita lihat satelit ininya ya, antara posisi delta dengan pegunungan itu di mana ya, delta Porong ya, atau kita sebut sebagai apa namanya, deltaik dari Porong itu sebetulnya di sini segitiga ini. Dan di segitiga inilah banyak berdiri kerajaan-kerajaan pada masa lampau. Sehingga ada hipotesis bahwa kerajaan Majapahit adalah salah satu perubahannya adalah karena bencana alam. Yang pertama dagang, yang kedua adalah adanya proses vulkanik, dan dua hal itu adalah persis karakteristik dari delta dan geologi dari sekitar area Mojokerto, kemudian Sidoarjo sampai Solo dan seterusnya itu. Jadi kita lihat indikasinya ya. Kalau kita bicara di rezim delta seperti ini delta ya. Jadi ini subaqueous itu ada di jauh di dalam tanah yang tertutup oleh lapisan air. Kemudian ada lower, kemudian ada abundant dan seterusnya. Kita lihat peta tahun 38 ya. Ini 2019. Kita akan coba overlay. Next. Ya. Seperti ini. Jadi kita overlay tadi yang Google Map dengan yang 38. Tapi sebelumnya tadi ya kita review sebentar tadi bahwa peta tahun 17 sampai 18 itu belum ada Kali Porong. Jadi Kali Porong adalah sebuah floodway, jadi banjir kanal yang dibikin oleh pada kolonial Belanda. Ya. Nah, next. Nah ini Lucy dan sungai aslinya adalah Sungai Mati. Jadi Belanda membuat satu kanal disebut kita ya Kali Porong, jadi langsung menuju ke laut. Yang apa kali aslinya adalah Kali Mati. Next. Oh, sudah. Jadi kita lihat kalau yang di sini ini ya ini adalah endapan baru tahun 2019. Ini garis pantainya tahun 19 di sini. Kemudian garis pantai tahun 38 di sini. Jadi ada sekitar maju bervariasi. Lanjut. Mas, ya. Jadi lah ini garis pantai 2019 ya. Terus next. Ya, ada yang sekitar maju 3 kilo, kemudian ada yang 2 kilo, yang kecil di sini 700 meter, ini 5 kilo malah. Ya, di rentang antara tahun 38 sampai dengan 2019, kira-kira berapa tahun itu? 80 ya. Itu maju bisa sampai 5 kilo. Lanjut. Nah, ini adalah analisis yang saya buat. Kira-kira kalau kita hitung mundur, ya, kalau kita hitung mundur bagaimana? Kira-kira 100 tahun yang lampau posisi garis pantai itu ada di sini. Ya, kemudian 200 tahun itu ada di sini. Kemudian 300 tahun yang lalu ada di sini dan 400 sampai dengan 500 gitu. Artinya apa? Pada 500 tahun yang lalu ini adalah di sini adalah sebuah laut. Ya. Sebuah laut. Dan kalau kita lihat ini ada kita sebut sebagai sandbar atau gosong kuning. Di sini Kali Mati ya. Next. Nah, ini Kali Mati. Jelas ini arahnya ke timur ya. Kalau misalnya juga persis seperti ini. Inilah sistem delta seperti ini. Ini juga dia mengalir ke timur. Apakah dulu posisi seperti ini pada 500 tahun yang lalu terjadi di sini? Bisa jadi. Mari kita lihat bukti-bukti arkeologisnya. Candi Pamotan itu ada di sini. Candi Pali, kemudian dan seterusnya, ini semua terendam atau berada di tertutup oleh endapan. Dan endapannya adalah endapan sungai. Kemudian Dorokolo ini ya, ini ada di sini persis di pinggir Kali Porong. Dan ada literatur juga mengatakan Porong itu adalah bandar atau pelabuhan. Saya kira ya ini
500 atau 400 tahun yang lalu. Jadi sekali lagi berkaitan dengan tata kelola air, jelas floodway ini adalah harus mengatur untuk masalah banjir kanal ya, supaya tidak terjadi banjir yang pernah terjadi di area ini. Kemudian sistem delta itu pasti akan banyak air. Ya, dulu di sini saya yakin mungkin berapa ribu yang lalu di sini adalah masih air di sini. Karena beberapa sampel ya, sampel bor yang saya buat di sekitar lumpur ini itu ketemu kerang-kerang laut juga. Jadi kalau rumahnya yang ada di Porong barangkali 2 meter digali, pasirnya akan ketemu dan beberapa biota laut akan ketemu. Ya, seperti kerang, moluska itu ada di situ. Jadi sekali lagi bukti bahwa di sini dulu adalah laut sudah sangat jelas. Jadi bukti geologi lapisan tanah banyak sekali endapan laut di situ, dan bukti-bukti arkeologis tidak akan ketemu candi di sini karena dia berada di wetland, berada di kondisi air. Pasti akan ketemu di posisi yang dia kering sampai ke daki tanah. Ya. Jadi itulah uniknya Sidoarjo. Jadi deltanya sangat aktif. Jadi mengalami propagasi itu bisa mencapai 5 kilo saja yang paling jauh itu dalam kurun waktu 30 tahun. Terus ya, oke. Berarti ya saya kira ini slide yang terakhir. Sekali lagi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa proses geologi itu pasti berkaitan dengan objek yang atau sekaligus subjek yang ada di permukaan. Ya, lagi-lagi bukti arkeologis juga sangat membantu bagi kami sebagai seorang geologis bahwasanya ada event geologi apa yang sedang terjadi pada kurun waktu itu. Ya, kita bisa melakukan dating, kita juga bisa melakukan sebuah analogi empirisme. Kalau Majapahit at least 15 ya 500-400 tahun yang lampau terkubur, berarti ada event geologi apa yang terjadi di situ. Dan itu sekali lagi proses alam itu adalah siklus, bisa terjadi berulang-ulang. Nah itulah menjadi pembelajaran bagi kami seorang geoscientist gitu. Kira-kira siklus yang akan terjadi pada masa akan datang itu apa? Dari situlah kita belajar. Ya, hari ini langsung. Sekali lagi kalau candi itu kan sangat gampang, sangat mudah. Oh kira-kira ini Majapahit 500 tahun yang lampau. 500 tahun yang lampau ada event banjir bandang, ada event tektonik, gempa bumi dan seterusnya. Itulah yang menjadi benchmark kita bahwasanya pada kurun waktu itu ada kejadian geologi yang sangat kuat, sangat hebat. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya kira toponiminya juga sangat jelas itu ya. Ada waktu Kosek. Ini adalah sesar yang sebetulnya aktif ini. Ya, timur laut barat daya sampai ke Bujur Tasek sana, Madura. Ini crossing di sini. Kemudian ada juga syarat Porong ya, Porong itu adalah pembagi ya, Porong. Kemudian Siring itu adalah kanal sebetulnya. Pamotan itu asal kata dari Amot, Tanggulangi dan seterusnya adalah Tanggul. Karena di sini dulu open sea, jadi laut terbuka, dan saya kira turbulensi dari angin sangat hebat. Kedung botol tuh saya kira ada ya di situ ada bata-bata, dan barangkali adalah situs-situs yang dulu pernah terkubur kemudian muncul lagi pada zaman kerajaan selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Handoko, luar biasa. Itu mungkin yang sangat jarang kita bahas tentang sejarah terkait dikaitkan dengan kejadian geologi yang ternyata ya sangat match ya. Jadi apa? Kita bisa memahami terjadi kejadian masa lampau itu dulu. Ya itu tadi misalnya dari prolog saya yang tadi. Sangat sulit membayangkan kalau ono
Labuhan di Sidoarjo ini angel. Tapi kalau kita lihat dari timeline ilmu geologi, ya sangat masuk akal. Wong sekarang sudah lenyap, apalagi tapi jejak-jejak arkeologis kalau mau berkolaborasi antara arkeologi dan geologi ya bisa ketemu. Oke, untuk mensingkat waktu kita akan beralih ke pemateri berikutnya, Pak Raymond. Halo, bisa connect? Dan masih terdiri kerajaan-kerajaan yang berbasis pada kegiatan agraris dan tersebar di berbagai daerah aliran sumber. Dan yang kedua adalah bagaimana implementasi teknologi modern dihantarkan oleh kolonialisme menjadi salah satu perubah yang kemudian membentuk berbagai hal yang saat ini kita lihat sebagai infrastruktur sumber daya air. Saya kira kita mulai dari gambar ini. Tadi sudah disampaikan pembicara sebelumnya, kita sudah bisa melihat Das Brantas ada di tengah-tengah dari Jawa Timur, diapit oleh beberapa pegunungan, dan pegunungan ini tentunya ya merupakan penggerak ya. Gunung api ini merupakan penggerak atau power engine dari perubahan-perubahan di dalam Das Brantas. Dan kalau kita bicara tentang Sidoarjo, maka ini merupakan bagian yang paling hilir dari Das Brantas. Sungai ini mengalir dari daerah Batu yang terletak di antara pegunungan Anjasmoro Arjuno, mengalir ke selatan melintasi kota Malang, jadi melipir di tepi garis pegunungan ini, masuk ke Blitar, melewati Blitar ke arah Tulungagung, mengalir ke utara searah Jarum Jam, lewat Kediri, kemudian masuk ke Jombang, mengalir sampai Mojokerto, dan kemudian terpecah di sini menjadi beberapa aliran ya yang sifatnya braided. Ada yang mengalir ke utara, kita kenal sebagai Sungai Surabaya. Ada yang mengalir ke arah timur, kita kenal sebagai Sungai Porong. Nah, kalau kita bicara tentang apa yang menjadi perubah, penggerak dari berbagai fenomena geologis ataupun fenomena pedologis atau permukaan tanah yang terjadi di Das Brantas, saya kira kita tidak dapat menutup mata tentang keberadaan sebuah gunung yang sangat aktif yang bernama Gunung Kelut. Saya tidak akan uraikan lebih panjang, tetapi catatan yang dimiliki dari beberapa kronik yang ditulis para pengelana Belanda, Prancis, Jerman juga ya, Jung Hun, kemudian juga saya kira dari Inggris, itu bisa mencatat letusan Gunung Kelut ini sampai ke abad 18. Tentunya jauh sebelumnya gunung itu telah meletus berkali-kali. Kitab Pararaton misalnya menulis bahwa tahun 1000 Gunung Kelut meletus. Tahun 1200 sekian Gunung Kelut kembali meletus. Tetapi karena Pararaton ini sebenarnya kitab yang juga agak ngarang-ngarang isinya, tidak semuanya bisa terkonfirmasi, maka kita tidak menggunakan data ini sebagai data empirik ya, yang terkonkordansi untuk menentukan sejarah dari letusan Gunung Kelut. Intinya, Gunung Kelut ini meletus teratur, tefra atau material letusannya kemudian terkirim dengan aliran air masuk ke Sungai Brantas dan kemudian membentuk sebagian besar dari delta Brantas di mana kota Sidoarjo sekarang berada. Hal kedua yang amati adalah bahwa letusan yang luar biasa ini sebenarnya kalau dilihat dari runutan sejarah yang memiliki dampak pada perubahan morfologi sungai dan juga saya kira menyebabkan timbulnya banjir karena pendangkalan sungai di berbagai tempat, bahkan menghilangkan nyawa pada banyak kejadian di mana letusan tersebut tidak saja menimbulkan katakanlah awan panas, tetapi juga menimbulkan kelongsoran, banjir bandang, dan juga angkutan pasir di sungai. Rekan-rekan bisa lihat ada dua foto di sisi kanan itu adalah foto dari jembatan Kediri. Jadi jembatan Kediri tahun 1919 pada waktu Gunung Kelut meletus. Dan kita perhatikan bahwa material letusan tadi ya terbawa oleh aliran sungai atas dalam hal ini, dan tentunya mengendap sampai ke muara yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Lalu tadi kita bicara tentang bagaimana pengaruh keikliman. Ada hal penting yang harus kita amati, bahwa
Indonesia ini merupakan daerah yang keiklimannya sangat dipengaruhi oleh interaksi antar samudra dengan lautan. Kalau di pelajaran kita waktu SMA mungkin, kalau ngambil pelajaran geografi, kita mengenal siklus muson. Tetapi di atasnya juga masih ada beberapa siklus yang kita tidak pelajari secara khusus. Tetapi kalau kita misalnya menekuni, katakanlah ya, klimatologi atau hidrologi, maka ada juga namanya osilasi Julian dan dampak dari yang namanya ESO. Nah, 3 penggerak ini merupakan penghubung antara apa yang disebut sebagai perpindahan uap air dengan potensi hujan yang turun di atas Indonesia. Nah, artinya kalau bahasa sederhananya ya, rekan-rekan sekalian yang bergabung, ada katakanlah tahun basah ya, ada tahun kering. Ada tahun yang sangat basah, ada tahun yang sangat kering. Hal-hal ini sebenarnya merupakan salah satu penyebab dari berbagai bencana yang dialami oleh masyarakat di Das Brantas. Nah, sekarang bagaimana kita bisa merekonstruksi peristiwa iklim yang berlangsung di masa lalu, sebelum manusia menemukan pencatatan meteorologi. Ini susah kan? Kalau zaman sekarang mungkin kita bisa mencatat ya, menakar curah hujan. Orang Belanda ketika mereka datang ke Indonesia, salah satu yang dibawa pada abad ke-19 adalah alat penakar hujan. Jadi mereka bisa mengukur jumlah hujan yang jatuh. Atau mereka juga membawa alat untuk mengukur kecepatan angin, lihat berapa lama sinaran matahari. Tetapi itu semua adalah data-data modern. Kalau yang sebelum orang Belanda datang untuk merekonstruksi hujan, bencana badai misalnya di masa lalu yang terjadi zamannya Mojopahit atau zaman Medang atau zaman yang lebih mundur lagi, itu tentunya sulit. Tetapi ada pendekatan yang bisa dilakukan dan ini saya akan bagikan. Jadi konstruksi dari hujan di masa lalu itu bisa dilakukan tentunya dengan beberapa metode lain. Nah, ini tadi ada ilmunya Pak Andoko juga di sini. Kalau rekonstruksi hujan di negeri tropis memang tidak mudah untuk dilakukan, berbeda dengan negara subtropis yang punya es. Jadi kalau misalnya kita ngebor gletser dari katakanlah Italia atau Swiss, kita akan lapisan es sedalam katakanlah 60-70 meter, dan itu merupakan lapisan es yang umurnya ribuan tahun. Semakin ke bawah semakin tua, sehingga kita nanti bisa menganalisis berapa tebal atau bagaimana kristalisasi dari es tadi untuk menggambarkan atau mencerminkan berapa tebal jatuhnya salju pada periode-periode di masa lalu. Hal ini tidak terjadi di Indonesia, sehingga beberapa peneliti memakai metode yang baru, yaitu melakukan pengeboran pada danau untuk menemukan lapisan sedimen di dalam danau. Dari lapisan sedimen yang diperoleh di dalam danau, kemudian dilakukan analisis kandungan beberapa zat aktif, ion aktif, yang tersimpan di dalam sedimen tadi, yang kira-kira secara statistik dapat dipakai untuk menggambarkan peristiwa hujan atau kejadian banjir di masa lalu. Bisa memahami ya rekan-rekan ya sampai di sini. Nah, ini telah dilakukan di Jawa Timur. Jadi saya baca di jurnal Rothschild, salah satu peneliti yang tekuni ya rekonstruksi dari hujan di masa lalu, itu melakukan pengeboran di Ranulading. Ranulading ini di Lumajang. Dia melakukan pengeboran dengan core sampel setebal hampir 100 meter. Core sampel itu kemudian dikeluarkan, kemudian bagi-bagi setiap section, dan setiap section itu kemudian dicek kandungan daripada ion tertentu yang merepresentasikan kondisi hujan atau banjir di masa lalu. Maka Rothschild dan kawan-kawan kemudian menyebutkan bahwa Jawa Timur, termasuk Brantas ya, pernah mengalami beberapa periode yang luar biasa hujan. Tahun 1099, tahun 1104, tahun 1375, tahun 1815, dan 1830.
Nah, kita akan kembali lagi ke data ini nanti. Tetapi rekan-rekan bisa melihat bahwa pindahan kerajaan atau kekuasaan dari Kadiri kemudian membelah menjadi dua kerajaan itu terjadi kan sekitar tahun 1100-an. Jadi berdekatan dengan peristiwa bencana hujan yang luar biasa yang dipotret dari pendekatan teoritik yang dilakukan Rothschild ini terhadap hasil boring sedimen. Rekan-rekan juga bisa melihat bahwa bencana yang terekam di dalam salah satu kitab para raton adalah kaitannya dengan kejadian di mana terjadi perpindahan kekuasaan di sekitar tahun 1380. Itu berkaitan dengan kejadian bencana yang juga luar biasa secara hujan. Selanjutnya saya kira penting juga dilihat tahun 1830 itu terjadi hujan yang cukup besar, dan ini kelihatannya punya implikasi pada teknologi pembangunan sumber daya air yang kemudian dikembangkan oleh Belanda di berbagai provinsi, khususnya Jawa Timur, masuk di dalamnya Brantas bagian hilir. Rekan-rekan sekalian, cepat saja. Jadi ini Brantas secara secara digital electric map ya, jadi merupakan dam terhadap Brantas. Kita perhatikan Brantas hilir ini bagian utara dibatasi oleh pegunungan di atas, pegunungan Kendeng, dan di core Sabut Solo atau rangkaian pegunungan api cukup lama dan aktif. Nah, geser dulu sedikit ya, kita akhirnya kembali ke salah satu temuan arkeologis yang ada di Sidoarjo ya, betul ya Dr. Sudi ya? Ini di Sidoarjo ya, benar, di Tropodo Sidoarjo ya. Ini salah satu katanya bendungan tertua yang terekor di dalam sejarah. Nah, buktinya ada Prasasti Kamalagian yang ada di Kelagen ya, di desa Kelagen Tropodo. Ini merupakan salah satu katanya bukti bahwa pada zaman dahulu bencana banjir yang terjadi pada sungai-sungai yang ada di hilir Brantas itu telah menjadi problem, kemudian diupayakan untuk dikelola. Pembangunan bendungan Ringin Sapta ini adalah dari Raja Erlangga. Nah, beberapa waktu yang lalu dalam sebuah seminar yang dilakukan bersama-sama dengan Geofisika ITS, saya dan Prof. Amin Widodo mencoba untuk melihat kembali di mana letak dari bendungannya. Nah, rekan-rekan, di sini ada, ini adalah, mungkin saya kira ini adalah daerah Ringin Anom, Balong Bendo. Ini adalah Sungai Surabaya dan adalah Sungai Marmara yang masuk. Nah, kira-kira di mana sih letak dari bendungan Ringin Sapta ini? Sampai hari ini kita nggak tahu persis. Sampai hari ini kita tidak tahu persis. Jadi ada yang katakan dekat Ringin Anom, ada yang katakan dekat Balong Bendo. Kita tidak tahu persis. Tapi kita bisa merekonstruksi bahwa dulu ada anak sungai bagian dari Sungai Surabaya yang ini sudah menjadi saluran irigasi. Ini adalah dugaan bekas anak sungai yang kemudian menjadi saluran irigasi. Rekonstruksi secara geospasial menunjukkan bahwa memang ini merupakan alur lama. Nah, di mana letak dari bendung Ringin Sapta? Kita nggak tahu persis. Tetapi kalau melihat pada kondisi tanah dan sedimen yang ada di sekeliling daerah ini, maka diduga bahwa ini dahulu ada sebuah genangan yang sangat besar. Genangan ini bersesuaian dengan Prasasti Canggu yang mengatakan bahwa di daerah Trung ini, daerah sini nih ya, Trung ini, itu dulu ada pelabuhan. Jadi bisa dibayangkan bahwa mungkin ada sebuah genangan yang menjadi tempat penyimpanan dan sekaligus tempat manuver perahu yang berdekatan dengan pelabuhan di masa lalu, dalam hal ini pelabuhan Trung misalnya yang muncul di dalam Prasasti Canggu, yang kemudian merepresentasikan keadaan bahwa di Sidoarjo atau banyak anak-anak sungai yang genangannya melebar kemudian membentuk retarding basin setempat. Nah, di mana letak bendungan Ringin Sapta? Kami menduga ada di sini. Artinya dia merupakan satu barrier pada masa itu mungkin jebol
tanggulnya, kemudian air yang dari retarding basin yang daerah yang lebih rendah ini kemudian meluap keluar, masuk ke daerah pertanian, dan kemudian menimbulkan problem sehingga akhirnya Raja Erlangga memutuskan, ya wes tak bangun nih wes, tak tutup lagi tanggulnya, dan tanggul disebut Tanggul Waringin Satra. Jadi ini adalah spasi itu perlu didukung oleh teman-teman arkeologis di kemudian waktu. Tetapi dalam satu diskusi yang dilakukan oleh Teknik Geofisika beberapa waktu yang lalu, Kepala Balai atau salah satu peneliti balai dari Balai Arkeologi Jakarta, Ibu Cesaria, itu mengkonfirmasi bahwa kemungkinan besar ya area ini merupakan daerah yang disebut sebagai Waringin Sabto, yang kemudian karena bebas banjir, masyarakatnya kemudian diberi penghargaan SIMO atau SIMA, daerah bebas pajak, oleh Raja Erlangga. Ya, bagaimana juga agak susah ya sekarang. Yang intinya kita punya artefak, saya berupa sebuah prasasti, temuan-temuan lain juga masih terbatas, situs strung juga itu batu, kita nggak bisa dulu skala dari operasionalnya pelabuhan itu dan berapa luas genangannya kan antara kawasan laut dengan Sidoarjo. Kalau kita boleh share, kita bagikan pada zaman dulu, kalau kita konstruksi dari sejumlah peta yang ada, akan nampak sebenarnya bahwa ada banyak sekali sungai yang bersifat braided sebagai bagian hilir dari Sungai Brantas. Jadi Sungai Brantas ini mengalir, kemudian dia mengalir ke utara sebagian, yang disebut sebagai Sungai Surabaya sekarang, sebagai braided, ada yang menjadi Sungai Porong di kemudian waktu, ada yang bekas sungai yang sekarang sudah tidak ada, yang kita tandai dengan garis putus-putus ini. Dan kemungkinan besar ya, ini merupakan sebuah kawasan yang subur ya, karena angkutan sedimennya banyak dari gunungan api, tetapi juga rawan banjir ya, karena berbagai faktor ya. Karena pertama, daerahnya lebih rendah, ya kemungkinan kedua juga dia sungainya berubah arah, gitu, sehingga ya tentu mengganggu kegiatan pertanian. Nah, salah satu rekonstruksi yang bisa kita lakukan adalah dari salah satu peta yang dihasilkan, yang disampaikan oleh petugas kadastral Belanda tahun 1848 dari peta yang dibuat oleh orang Inggris pada tahun 1820-an. Peta tadi menyebutkan bahwa petani pada tahun itu, 1800-an itu, membuat sebuah bendung sederhana di sebelah hilirnya sungai, sebelah hilirnya Melirip, dan memanfaatkan bekas sungai lamanya, sebuah sungai lama, untuk dijadikan saluran. Dan ini sampai sekarang ada namanya saluran Mangetan. Menurut dari bahasanya Mangetan, dia mengalir ke arah Etan. Sungai Mangetan ini irigasi. Sungai ini dimanfaatkan oleh untuk mengalirkan irigasi ke daerah pertanian. Kita lihat ini sangat berdekatan dengan situs strung, sangat berdekatan dengan Candi Dermo, Wangkal, dan lain sebagainya. Artinya, dia juga tidak dari tropis. Jadi artinya, kita di sini dapat melihat bahwa sebenarnya jalur sungai yang lama ini kemudian banyak dimanfaatkan keperluan irigasi di kemudian waktu. Garis pantainya juga berubah ya. Jadi garis pantai kita perhatikan memang berubah. Nah, di luar dari itu, beberapa peta lain dari François Valentine tahun 1700-an, kemudian peta yang dibuat kemudian hari oleh pemerintah Belanda tahun 1960-an, itu juga menunjukkan sekali daerah genangan. Nah, apa yang dilakukan? Nah, saya kira ini perlu kita amati tadi. Nah, bekas lama dari sungai, anak sungai ya, yang memancar dari Sungai Surabaya, sekarang menjadi saluran irigasi. Kami melacak bahwa dulu ada nama yang menghubungkan saluran Mangetan ini dengan Sungai Surabaya. Kalau zaman sekarang, Sungai Mangetan, saluran ini air irigasinya langsung dari Bendung Lengkong. Kalau dulu dia ngambil dari Sungai Surabaya. Dan ini bersesuaian dengan peta yang dibuat tahun 1848. Uniknya, setelah Bendung Lengkong dibangun, maka diputus.
diputus, semua aliran irigasi yang ada di delta Sidoarjo ini asalnya dari saluran Mangetan sama dari saluran irigasi Porong Kanal. Porong Kanal ini adalah saluran irigasi yang sejajar dengan Sungai Porong. Jadi ini menunjukkan bahwa dahulu pernah anak sungai di sini yang sifatnya braided gitu ya, yang memecah dari Sungai Surabaya dan kemudian atau oleh para penjajah Belanda dalam rangka menjalankan irigasi di daerah pertanian yang subur. Kita tidak tahu persisnya di mana, tetapi kita bisa merekonstruksi ya kira-kira tidak jauh dari pabrik Ciwi Kimia tadi, sebelah utaranya. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang lihat Sungai Berantas dan khusus Porong dan juga Sungai Surabaya pada abad ke-19. Perhatikan bahwa garis pantainya sudah, lokasi yang candinya masih tetap, tapi sungai yang ada sudah sama sekali berubah. Bagian besar aliran Sungai Berantas dipecah menjadi Sungai Surabaya dan Sungai Porong. Tidak ada lagi jalan sendiri. Tidak. Kalau sebelumnya kan anak keluar di sini ya. Ini yang keluar banyak ini gitu ya. Sekarang sudah nggak ada. Dua. Ke utara Sungai Surabaya, ke timur pembaginya adalah Pintu Air Melirit dan Bendung Lengkong. Kemudian dahulu ada namanya Kalimati di sini. Kemudian dirubah. Sekarang Bangil tak sebuah saluran baru ke arah laut. Di sini juga ada Kalimati yang sungainya sudah terkubur ya, sudah tidak nampak lagi karena Sungai Porong ini diluruskan beberapa kali oleh pemerintah Belanda dan kemudian diluruskan lagi sekali lagi oleh pemerintah Indonesia tahun 70. Jadi kalau melihat peta tahun 1950-an, maka kira-kira bentuknya seperti ini. Itu Melirit, ada Bendung Lengkong baru, ada bangunan Bangil Tak untuk membagi air dari Sungai Porong. Di utara, Sungai Surabaya dikendalikan Bendung Gunung Sari, ini dibangun 1870. Dibagi lagi oleh Pintu Air Jagir tahun 1917, mengalir ke utara masuk menjadi ke Sungai Mas, dikendalikan Pintu Air Wonokromo dan Bendung Gubeng. Jadi seluruh implementasi sistem ini sebenarnya merupakan rekayasa teknologi modern yang dibawa oleh Belanda. Jadi sistemnya adalah DP tadi, mengkanalisasi banjir dan mengaturnya. Nah ini hal kecil menarik yang saya perlu singgung. Di sini juga ada rekan komunitas sejarah Mojokerto. Ini ada Sipon Watudak. Nah ini saya perlu cerita sedikit tentang Sipon, karena kemarin jadi pemberitaan ya. Sampai katanya bupati terpilih meninjau Sipon Watudakon. Nah ini ada ceritanya sebenarnya Sipon Watudakon. Coba ya kita perhatikan ke gambar sebelumnya. Saya geser ya rekan-rekannya ya. Nah, perhatikan bahwa di masa lalu Sungai Watudakon ini langsung masuk ke Sungai Berantas. Sering terjadi genangan yang luas karena Sungai Berantas pada saat itu belum bertanggung. Setelah tahun 1848, Pintu Air Melirit dibangun, maka Sungai Berantas ditanggul. Dengan Sungai Berantas ditanggul, otomatis Sungai Watudakon ini tidak bisa mengalir lancar masuk ke dalam. Yang dilakukan oleh orang Belanda, yang dilakukan oleh irigasi seksi dari Waterbouw, Staatswaterbouwwerken atau Dinas Pengairan zaman Belanda ya. Seksi Mojokerto kemudian mengusulkan pembangunan sebuah sipon yang membawa airnya Watudakon ini turun di bawahnya Sungai Berantas kemudian disambung dengan Marmoyo. Dan ini diselesaikan tahun 1923. Nah, kenapa kok ide ini bisa terbangun? Ternyata
pendanaan dari SIPON ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Waterbokendewerken, tetapi juga oleh gula yang ada di sekitar Mojokerto dan Jombang. Dengan airnya Watu Dakon ini bisa dipindahkan ke sisi utaranya Brantas, maka daerah sini bisa untuk menanam tebu dengan air yang berasal dari Watu Dakon. Rekan-rekan sekalian, perhatikan bahwa semua bangunan air ini selain untuk mengendalikan debit, ternyata juga bermaksud untuk memasok irigasi, kecuali pintu air Jagir. Tetapi Bendung Lengkong baru kemudian memasok air untuk delta Brantas, pintu air Melirip sebagai penutup supaya kalau debitnya Brantas tinggi semuanya belok ke arah Porong, tidak masuk ke arah Sungai Surabaya. Bendung Gunung Sari mengendalikan tinggi muka air dan membagi ke kiri dan ke kanan, ada irigasi Gunung Sari, sekarang udah tutup semua. Di dekat pintu air Wonokromo juga ada irigasi lama Wonokromo. Di dekat Bendung Gubeng yang letaknya sebelah hilir Kayun, itu dulu juga ada irigasi kiri kanan Gubeng. Ini sekarang sudah nggak ada. Nah, kalau mau melihat Melirip, nah ini saya kira wajib untuk kita tengok. Melirip ini adalah pintu air pertama yang menjaga supaya Sungai Surabaya ini tidak meluap karena menerima debit dari Brantas. Ada inskripsi, ini tidak banyak rekan-rekan yang tahu bahwa ada batu abadi yang ditaruh di dekat Melirip yang tertulis tahun pendiriannya 1848. SIPON Watu Dakon. Tentu ini adalah versi yang sudah diperbaiki ya. Kalau yang versi lama lebih kecil. Dan ya kalau ditanya siapa bapak irigasinya Sidoarjo, siapa bapak irigasi Brantas Hilir, maka ini orangnya. Herbert de Bruyn. Dia adalah Waterstaat-Ingenieur atau kepala insinyur untuk irigasi Brantas. Beliaulah yang mempelopori pelurusan Sungai Porong, pembuatan Bendung Lengkong baru, Lengkong ya, Rolak Songo, dan perbaikan pintu air Melirip. Nah, karyanya seperti apa? Ya, ini Bendung Lengkong. Bendung Lengkong yang pertama yang dibangun tahun 1857. Dulu pintu airnya bentuknya seperti ini. Tampak di sisi utara ada dua pintu air ini ya, Forkanal 1, Forkanal 2, sekarang masih ada tapi bangunannya udah nggak persis sama. Ini adalah Bendung Lengkong yang lama. Oleh karena pintu air ini susah dioperasikan, kemudian dia diganti pintu air biasa. Pintu air biasanya seperti ini. Jadi ini ya gambarnya dulu. Ini gambar asli dari sketsa asli ya dari Bendung baru. Perhatikan bahwa ini Sungai Porong. Sungai Porong ini adalah Bendung Lengkong. Bendung Lengkong ini mengambil air, kemudian bagi satu masuk ke Porong Kanal, yang satu disambungkan dengan saluran Mangetan. Ini saluran Mangetan. Hingga dulu pengambilan air dari bendung di Sungai Surabaya yang menghubungkan Mangetan Kanal itu dipotong. Ini ditimbun. Nah, ini adalah Sungai Surabaya di pintu air Melirip di sini. Kalau foto udara seperti ini. Jadi ini adalah Bendung Lengkong yang disebut Rolak Songo ya. Kemudian ini adalah Forkanal 1, ini Forkanal 2. Gambarnya di sini ya, ini ya. Ya. Forkanal 1, Forkanal 2. Ini ke utara jadi saluran Mangetan memakai bekas sungai lama. Yang ini saluran baru yang disebut Porong Kanal arah timur. Porong Kanal itu kalau rekan-rekan berdiri di jembatan Porong yang lama, sebelah utaranya jembatan Sungai Porong itu ada sebuah saluran irigasi panjang lurus, itu namanya Porong Kanal. Itu barangkali rekan-rekan mungkin bisa mengunjungi suatu saat. Nah, ini Bendung Lengkong yang telah diperbarui pintunya. Coba dibandingkan dengan yang lama. Yang lama ini ya, masih pakai pintu gaya lama.
pintu tahun 1857. Pintu ini ternyata sudah dibongkar ya, sudah habis. Diganti oleh orang Belanda dengan pintu tegak supaya lebih mudah pengoperasiannya. Ini adalah foto asli yang dimiliki. Dan sudah dibagi menjadi seperti ini sekarang. Jadi pembenahan dilakukan tahun 70, selesai tahun 74. Bendung Lengkong yang lama digeser sedikit ke timur menjadi Bendung Lengkong baru. Namanya tetap Rolak Songo karena memang kolomnya ada 9 pilarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu sebabnya dipanggil Rolak Songo. Airnya Sungai Berantas sini dibagi ke utara masih menggunakan pintu lama, Fur Kanal 1, Fur Kanal 2. Ini ada fotonya. Sekarang kondisinya sudah nggak persis seperti ini karena banyak bangunan ya, tapi kira-kira seperti itu. Saya kira demikian rekan-rekan pengantar diskusi kita. Lumayan ya, hampir 40 menit apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila berkepanjangan, tapi saya kira ya, saya suka dengan istilah ini, the truth is out there. Jadi kalau ayo kita cari fakta-fakta arkeologis, sejarah yang mendukung pemahaman kita tentang bagaimana air menjadi pembentuk kehidupan di Das Berantas, bagaimana sejarah Sidoarjo dibangun oleh rangkaian sungai yang ada sejak zaman Erlangga, dan sampai dengan saat ini kita mengelola infrastruktur yang erat kaitannya dengan sumber daya air tersebut. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Moga-moga apa yang disampaikan ya berkenan untuk didiskusikan. Saya lihat di sini ada beberapa rekan yang saya sudah kenal lebih dulu, Pak Gangsar Aji ya, hadir kelihatannya Pak Gangsar, ada Bu Fitri ya, oke. Demikian Dok, terima kasih Dok. Terima kasih. Kita ini orang tersesat ya. Seharusnya saya bicara engineering tapi sekarang bicara sejarah. Dr. Sudi seharusnya nyuntik orang, sekarang malah lihat bangunan sama punde. Terima kasih, salam sehat. Oke. Kemudian Mas Raymond, terima kasih banyak ilmu yang dibagikan, luar biasa. Nah, kita sekarang lebih terbuka kan ya. Kondisi sekarang itu tidak langsung seperti kondisi saat ini. Jadi ada proses-proses terutama ya berkaitan dengan proyek gula, proyek perbaikan saluran ekonomi, pengendalian banjir, banyak sekali lah yang saling mempengaruhi. Oke, kami buka termin tanya jawab secara bisa diajukan ke dua sumber. Saya pertama kali beri kesempatan 3 penanya. Mas, saya minta tolong bagaimana untuk mic-nya kan cuma ada 2 yang ini. Nanti yang bertanya apa tetap pakai ini? Ya. Oh sudah ada ya. Oke, saya berikan penanya 1, 2, satunya lagi belum ya. Yang pertama mengenai ini ya tata kelola ketika masa prakolonial itu rata-rata bangunannya itu ada di sekitar Siring ke mana ya, kiri apa itu pokoknya sekitar ke barat ya. Itu yang masih menjadi tanda tanya bagi saya adalah mengapa dan apa ya istilahnya itu ketika Sidoarjo masih ini ya yang sisi timur itu masih rawa-rawa, masih laut lepas, apa yang terjadi ketika lautan itu sudah menaik? Kalau seandainya dulu itu Morongko adalah pelabuhan seperti Tuban, di mana kapal bisa langsung. Apakah ada peralihan pelabuhan atau bagaimana? Dan juga menemukan arkeolognya itu loh yang jadi tanda serunya situ. Yang kedua tentang alasan Belanda mengapa memindah Kali Porong, rutenya yang dulunya sudah alami begitu, mengapa harus dipindah? Selain dari faktor pabrik,
Apakah ada faktor lain? Apakah mungkin ada membuat perumahan atau bagaimana faktor tata kelolanya? Dan melihat dari masa lalu, mungkinkah kita bisa memperbaiki sungai sebagai mana Belanda memperlakukan sungai sebagai titik vital Sidoarjo? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Saya akan jawab pertanyaan yang berkaitan dengan dinamika geologi tadi ya. Kenapa di sisi sebelah timur itu dulu kan memang laut lepas Pak ya? Dari pertanyaan tadi. Ya memang betul. Jadi itu terkonfirmasi ketika saya coring ya di beberapa tempat di sekitar Lumpur. Itu 2 meter aja sudah ketemu itu. Ketemu lapisan pasir, kemudian ada beberapa moluska yang memang itu ciri dari endapan delta. Jadi memang benar situ. Dulu memang di sekitar katakanlah itu yang membagi adalah arteri porong itu. Jadi arteri porong itu bisa jadi dulu adalah tanggul itu. Yang sisi sebelah timur itu yang wetland itu masih berupa rawa-rawa atau laut lah ya. Dan sisi sebelah barat sudah kering. Itu ya. Jadi memang benar dari sisi bukti geologi, beberapa lapisan stratifikasi dari tanah di situ sekitar 2 meter aja sudah ketemu itu lapisan dari delta. Itu Pak. Jadi memang dinamika delta ya, delta modern sampai sekarang dan dulu itu luar biasa penambahan dari atau mengalami disebut dengan propagasi. Jadi penambahan darat ke arah laut. Bisa jadi besok gegeran itu antara Pasuruan dengan Sidoarjo karena tanah olorannya itu bisa nempel ke Kabupaten Pasuruan. Iya, jadi suplai sedimen itu luar biasa dari Brantas. Das Brantas itu kan dari hulunya sana luar biasa besar ya, kemudian membawa material lewat Sungai Brantas, Das Brantas tadi dipecah ke arah utara ya Kali Surabaya dan yang ke timur Kali Porong. Itu Pak yang bisa saya jawab dari sisi geologi. Mungkin nanti Pak Raymond akan menambahkan dari sisi engineering atau rekayasa dari pengairan. Sebagian sudah dijawab oleh Pak Andoko ya. Jadi saya kira mungkin hanya nambahkan sedikit saja bahwa pertanian yang subur di Delta Brantas yang mencakup Sidoarjo, Surabaya dan juga sebagian Mojokerto itu sebenarnya hasil dari angkutan sedimen dari pegunungan, dari produk letusan gunung berapi. Dan sejak zaman Erlangga bagian hilir dari ini adalah semacam granary atau tempat di mana orang kemudian menanam berbagai produk pangan untuk mencukupi kebutuhan kalori dari masyarakat. Tidak ada proyek pengairan atau pembangunan candi yang bisa dilakukan kalau daerah sekitarnya itu tidak subur, penduduknya bercocok tanam dan memiliki kecukupan ekonomi. Jadi kalau di Sidoarjo itu ada sedemikian banyak candi, terlepas dari keadaannya sekarang ya, itu menunjukkan di masa lalu masyarakatnya mampu secara agrikultur, mampu secara bercocok tanam, tetapi juga merupakan kesatuan sosial yang bagus. Contohnya Prasasti Kudadu itu menyebutkan sekitar Surabaya itu yang sekarang jadi daerah Simo-Simo ya, Simo Penele, Simongan dan sebagainya itu ada komunitas pertanian yang dianugerahi penghargaan oleh karena mereka berperan menjaga pintu masuk dari sungai, waktu itu namanya belum Sungai Mas ya, namanya mungkin sungai apalah gitu ya, yang kemudian menjadi pintu masuk ke arah Kediri, ke arah Brantas. Mereka adalah petani, tetapi juga diberikan peran. Nah kalau jalan-jalan ke arah Sidoarjo, saya kira banyak sekali temuan yang menunjukkan daerahnya ini subur, dan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh orang Belanda, kesuburan tanahnya ya, secara filologis ya, jenis tanahnya kan dari berbagai kombinasi, ada peptisol, insektisol kan gitu ya, kemudian ada juga geluh ya, jadi berbagai macam tanah ini, jenis tanah yang bagus ini dipakai untuk pertanian tebu. Dan tebu ini kan sebenarnya salah satu bentuk industrialisasi awal
yang dibawa oleh Kulturstelsel tahun 1830. Jadi setelah Kulturstelsel didirikan, maka semua bangunan irigasi itu dibangun. Dan itu kemudian memasuk dua jenis tanaman pokok, yaitu padi dan tebu. Nah, saya perlu highlight hal penting yang barangkali terlewatkan. Selain pabrik gula yang jumlahnya di Sidoarjo mungkin sekitar 12-an lebih ya. Kemudian di Mojokerto itu sekitar 8, di Jombang itu sekitar 14. Di bagian hilir dan atas ini juga banyak dulu ya pabrik alkohol. Nah, salah satu yang terakhir yang tersisa yang akhirnya ditutup pabrik dari zaman Belanda itu adalah PD Asen. PD Asen ini ada di Mojokerto. PD Asen ini adalah salah satu produsen alkohol yang menggunakan molasses, sisa dari hasil olahan tebu yang setelah diproses di pabrik gula merupakan residu, tetapi masih tetap mengandung gula sehingga bisa difermentasikan dan menghasilkan alkohol. Salah satu alkohol terbaik yang dihasilkan sebelum tahun 1980-an adalah dari PD Asen. PD Asen ini pabriknya kira-kira 300 meter sebelah hulunya Rolak Songo, sebelah hulunya itu Bendung Lengkong Baru. Ada lagi pabrik alkohol yang lain dekat Ropodo. Saya pernah dengar itu, cuma saya nggak bisa runut mana. Tetapi dia juga memakai sisa-sisa molasses tadi untuk diolah. Jadi industrialisasi pada zaman dahulu itu sangat bertumpu pada ketersediaan air, gitu ya. Dia merupakan satu closed cycle, kalau bahasanya Pak rekan-rekan yang ada di industri pangan, supply chain-nya ini terbentuk mulai dari petani, irigasinya gitu ya. Added value-nya nanti dijadikan tebu, padinya diolah jadi beras, tebunya diolah jadi gula, sisa turunannya jadi alkohol. Ya, saya kira itu Pak. Jadi mungkin Pak Uda dan tadi Bu siapa ya, saya nggak dengar jelas namanya, tapi ya kita boleh simpulkan sebenarnya pada masa lalu Sidoarjo ini punya peran yang luar biasa, khususnya pada masa kolonial ya, dari sisi pertanian, juga pada masa klasik. Sayang sekali sekarang daerah irigasinya kan tinggal 40-50% ya dari yang pernah di masa lalu. Mungkin saingannya ya pembangunan perumahan itu dan kawasan industri. Saya kira demikian Pak Dr. Sudi, bisa kami jawab. Terima kasih banyak. Saking pentingnya dalam tata kelola air, Fathahillah yang ketika itu sudah mikir bikin sungai sepanjang di Jakarta itu. Saking pentingnya air, maka dalam politik etis Belanda salah satunya menyebut irigasi di samping edukasi dan transmigrasi. Ini sangat penting. Bagaimana dengan kita yang hidup di delta ini, yang kebetulan saya asli anak Sidoarjo. Dulu sebelum industri kemana-mana, air itu sangat jernih, air itu sangat bagus, bisa di sawah-sawah itu langsung bisa diminum. Sekarang sudah berubah, bahkan tambak-tambak kita yang di daerah tambakan itu pernah kurang lebih 9 tahun gagal panen tambak. Karena apa? Tercemari. Sekarang di mana-mana dalam kota kita, termasuk di belakang rumah saya di perumahan Pondok Mutiara itu ada banjir. Di Jarpo itu ada banjir. Loh, saya gitu. Dari mana? Luberan sungai. Berarti kita tidak pandai, kurang pandai dalam pengelolaan air. Ini kaitannya dengan RT RW ya istilahnya. Rencana tata kota, rencana tata wilayah yang sekarang sudah nerjang saluran-saluran yang dimana bangunan-bangunan yang asalnya semi permanen menjadi permanen itu merusak tata konstelasi klub. Pertanyaannya, menjadi kewajiban kita bersama agar air ini membawa dampak dan nilai positif, tidak membawa dampak negatif. Matur nuwun,
Adinda Seto, terima kasih saya diundang. Terima kasih Pak Dokter. Jadi harapan saya komunitas yang ada di Sidoarjo ini merupakan komunitas yang saya benar-benar apresiasi, karena saya juga mengikuti beberapa komunitas lain di kota lain. Yang paling dekat yang di Sidoarjo ini. Saya sampaikan apresiasi. Di Malang itu ada, tapi ngomong teknis nggak mau kadang-kadang ya. Terus ngomong yang sifat imperatif untuk kebijakan, pembelajaran, kadang-kadang juga nggak jalan. Jadi kadang-kadang akhirnya padahal sejarah bukan klinik. Sama seperti Dr. Sudi main ke dulunya itu mungkin bekas apa, terus jadi punden ya, terus dibangun mitologi sekelilingnya. Saya kira pendekatan kita memang multilateral ya. Kita tidak menutup adanya sejarah yang tidak bisa ditulis. Tapi sebenarnya menurut saya kecintaan kita pada Sidoarjo, kecintaan kita pada Surabaya, kecintaan kita pada Malang, Mojokerto, itu wujudnya adalah dengan belajar tentang apa yang terjadi, kemudian ngajari orang lain untuk lebih bijak. Saya kira itu saja. Terima kasih Dok. Yang tersesat juga. Nah, saya ini dari Aliansi Air. Aliansi Air itu LSM, bukan lembaga suka memeras, tapi LSM beneran. Jadi kami perkumpulan industri yang ingin mengadakan penjagaan keberlanjutan air di Jawa Timur, terutama Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya. Karena menurut PBB, kami di bawah PBB, karena menurut PBB 2025 kita kekurangan air, Pak, amat sangat parah. Air, Pak. Nah, yang saya tanyakan, pertemuan-pertemuan budaya ini sepertinya apa? Nah, Aliansi Air sangat senang ya. Saya banyak berguru di Pak ini, banyak masalah di masa lalu, kearifan seperti apa, Belanda seperti apa sampai sekarang. Aliansi Air setiap tahun mengadakan penanaman 10.000 pohon dan efisiensi 70%. Dan kita bukan itu saja, mengadakan apa yang bijak dengan air. Salah satunya adalah kita mengembangkan batik pewarna alami, karena limbahnya hanya 1.007. Kita belajar budaya masa lalu, goalnya adalah masukan biar air tetap ada keberlanjutannya gitu lah. Untuk ini menurut Pak Raymond, Mas Handoko, seperti apa goalnya untuk Sidoarjo? Nggih, matur nuwun. Selamat siang. Acara yang selalu kita angkat di sini itu kami mengangkat tema-tema yang sebetulnya itu merupakan masalah kita semua, tidak hanya pemerintah ataupun kalangan masyarakat PR ya, tapi sebetulnya seperti misalnya air ya. Kenapa kita mengangkat tema air ya? Bagi kami ada tentang sebuah quotes dari Andre Breton yang berbunyi, semua yang mengelilingi kita adalah subjek, bukan objek. Jadi selama ini mindset atau pola pikir kita selama ini terjebak pada bahwa kita manusia ini lainnya objek, termasuk air. Padahal saya pribadi, saya tidak pernah menempatkan hal-hal yang berada di luar saya itu sebagai sebuah objek. Semuanya subjek, termasuk air. Jadi acara hari ini saya berusaha mengangkat subjektivitas dari air gitu ya. Begitu pentingnya air gitu bagi kehidupan kita. Jadi sering lupa bahwa sebagian besar tubuh kita pun isinya air. Ya. Sebagian besar tubuhnya kita air. Jadi sebetulnya yang coba kita ingatkan ya. Pertama saya sendiri, terus kemudian para hadirin yang ada di depan saya, terus kemudian pemerintah, pihak DPRD, dan masyarakat luas. Ya, saya pikir itu
merupakan potensi yang penting yang harus kita jaga. Ya. Di sisi pemerintah, mungkin tadi di prolog saya sudah sampaikan, di sisi pemerintah kita kasih anggaran ya, untuk mengelola potensi air. Gunakanlah kekuasaan yang kita berikan kepada pemerintah untuk mengelola air dengan sebaik-baiknya, untuk mensejahterakan masyarakat semuanya. Terus kemudian di pihak pengawas DPR juga kami berusaha mengingatkan bahwa bekerjalah sebaik-baiknya. Gunakanlah anggaran yang kami berikan kepada para anggota DPR dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mensejahterakan masyarakat juga. Terus kemudian masyarakat umum, sering kita itu teriak-teriak, wah ini gara-gara sampah ini, padahal kita sering buang sampah sembarangan. Itu di belakang ada namanya Mas Ato, beliau menjaga pintu air dan kemudian beliau selalu disibukkan dengan berbagai macam sampah, misalnya pampers dan lain-lain yang tidak bisa hancur oleh dengan begitu saja. Ya saya pikir kalau nggak manusia ya sopo sing kate gua pampers iku ya. Ya. Jadi forum-forum seperti ini ya, forum-forum seperti ini itu forum kebudayaan ya. Ini bukan forum teknik. Ini bukan forum teknik, tapi ini forum kebudayaan di mana kami berusaha mengingatkan sisi manusianya manusia, bahwa kita ini loh, kita diberi kekuasaan oleh yang menciptakan kita untuk mengatur kehidupan kita sehingga kita bisa mensejahterakan diri kita. Itu sebetulnya yang coba kita sampaikan ya. Jadi mungkin langsung penutup saja ya. Jadi harapan saya, harapan kami Rumah Budaya, harapan Sidoarjo bisa acara hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling berkolaborasi untuk masalah tata kelola air, karena kalau saya boleh cerita, ini 2 minggu yang lalu tempat ini kebanjiran, ada sekitar 25 cm di ruangan ini, 25 atau 30. Ya saya pikir ini merupakan sebuah bukti yang kurang bukti opol, kebanjiran 30 cm kan gitu ya, bahwa air itu harus kita kelola. Ayolah kita sama-sama mengelola air ya, karena Tuhan menciptakan air itu bukan tanpa alasan, yang pasti punya alasan lah, pasti alasannya ya penting karena air lah gitu ya. Ya saya pikir ayolah kita sama-sama menjaga air, karena air itu jangan lupa, air itu punya soul, air itu punya jiwa. Air ketika dia ditreatment dengan buruk dia bisa membunuh kita kok kan itu ya. Gitu. Jadi tanamkan mindset bahwa air itu adalah bukan objek, sehingga ayolah sama-sama subjek, kita kerja sama saja kan gitu ya, seperti itu. Mungkin sekaligus menutup, saya mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Mas aja ya Mas ya, jangan Pak lah ya. Nanti kaosnya menyusul Pak, kaos seperti ini Pak. Terus makasih banyak Mas Handoko, Pak Sudi dan teman-teman. Terus kemudian untuk acara di bulan depan kemungkinan kami akan coba mengangkat, ada pilihan tentang satu, pahitnya gula, terus kemudian kedua mengenai sejarah pencemaran di Sidoarjo. Nanti untuk kepastiannya nanti tunggu poster dari kita. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang dari Mojokerto. Saya kasih aplaus yang sebesar-besarnya. Mungkin segitu dulu.
kami mohon maaf bila ada kekurangan dan sekali lagi makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.